lagi di podcast bersama saya Trifani Tega Safia bersama rekan saya. Izin Mas Rafli. Saya Rafli Pramudia. Gimana kabarnya Mas Rafli? Alhamdulillah baik Bapak nih. Bapak nih gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Amin, kali amin. ini kami akan membahas tentang stereotip PNS nih. Nah, teman-teman udah tahu belum sih stereotip itu apa? Yuk kita bahas bersama Mas Rafli. Menurut Mas Rafli, pendapat Mas Rafli, stereotip itu apa sih? Menurut saya stereotip itu adalah suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Adapun karakteristik tersebut meliputi ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan keterampilan komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial. Berarti bisa dikatakan stereotip itu pandangan seseorang pada suatu kelompok atau golongan, atau yang bisa kita sebut sebagai stigma masyarakat ya Mas? Ya, betul Bapak nih begitu. Nah, di sini kan pandangan seseorang pasti ada yang positif dan negatif. Nah, menurut saya itu pandangan masyarakat terhadap PNS itu masih banyak yang menganggap kalau stereotip PNS itu negatif. Nah, apa sih yang menyebabkan stereotip PNS itu menjadi negatif? Menurut saya mungkin bagi sebagian orang melihat ASN itu identik dengan kerja yang santai dan hanya melakukan pekerjaan rutin. Hal ini terjadi karena di berbagai kesempatan masyarakat menyaksikan ulah oknum PNS yang lagi asik belanja ataupun melakukan aktivitas sosial lainnya di jam efektif kantor. Dan hal ini pun juga sering diekspos oleh media sosial maupun elektronik. Menjadi hal yang wajar ketika masyarakat memberikan stereotip jelek pada profesi PNS atau ASN. Selain itu, masyarakat juga melihat ASN dan instansi pemerintah kurang profesional dan birokrasi yang berbelit. Hal ini disebabkan karena ASN hanya mengerjakan tugas rutin untuk menggugurkan tugasnya dan rantai birokrasi yang cukup panjang serta berbelit. Sehingga masyarakat merasa layanan yang diberikan tidak memenuhi harapan mereka yang butuh layanan cepat dan profesional. Oh, berarti anggapan masyarakat terhadap stereotip PNS yang negatif karena masyarakat hanya melihat apa yang terekspos di media saja ya Mas? Padahal itu dilakukan oleh beberapa oknum saja sih. Nah, apa masih ada stereotip negatif di instansi Mas Raffi sendiri? Tentu ada Bapak nih, tentu. Kalau di instansi kita tuh karena di bandara tempat saya bekerja itu jam penerbangan hanya seminggu 2 kali. Jadi masyarakat itu menganggap PNS yang kerja di Bandara Marinda Raja Ampat itu tidak ada kerja. Padahal faktanya tidak seperti itu. Walaupun tidak ada penerbangan, kita tetap melakukan pelayanan dengan cara melakukan absen atau dan sebagainya. Oke. Nah, untuk mengembalikan anggapan masyarakat terhadap stereotip yang negatif terhadap PNS itu lebih ke arah positif, itu bagaimana sih Mas? Pada kenyataannya kan tidak semua PNS sama seperti yang terlihat di media. Menurut saya budaya kerja dan gaya hidup ASN akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Tuntutan masyarakat harus kita jawab dengan prestasi, yaitu hasil kerja yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat. Selain itu, saat ASN dituntut untuk mampu meningkatkan kinerjanya dan memenuhi target sasaran kinerja pegawai atau SKP yang dibuat di awal tahun, hampir mirip dengan pegawai BUMN atau swasta yang harus mencapai target kinerja yang telah ditentukan oleh instansi ataupun atasan mereka. Adapun konsekuensi tersendiri apabila target SKP tidak terpenuhi dan ditambah lagi sanksi disiplin yang ketat apabila ASN tidak disiplin. Di sisi lain, ASN dituntut bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan memenuhi target kegiatan yang dievaluasi secara berkala. Seperti slogan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, kerja adalah hal yang nyata dalam aktivitas ASN. Belum lagi target untuk memenuhi kewajiban jam absensi yang memaksakan ASN untuk datang dan pulang tepat waktu. Bagi ASN yang mengemban jabatan fungsional, keharusan mengumpulkan angka kredit menjadi beban tersendiri.
yang mau tidak mau harus dipenuhi untuk bisa naik pangkat. ASN di era digital saat ini dituntut kreatif dan inovatif. Eksistensi ASN bisa hilang di telah zaman apabila tetap diam dan berpengaruh dan berpangku tangan. Beban tugas harus dijadikan tantangan yang harus dijawab dengan wujud kerja nyata. Bukan saatnya untuk mengeluh, tapi tuntutan zaman harus disikapi dengan bijak oleh ASN atau PNS. Nah, Begitu Mbak Pandi. Oke, dari sekian banyak nih cara yang sudah Mas Raffi sebutkan tadi untuk mengembalikan stereotip positif terhadap PNS. Apakah di instansi Mas Raffi itu sudah melakukannya sebagai bentuk kerja nyata Iya, yang tentu dapat sudah, Mbak Pandi. dirasakan oleh masyarakat? Tentu Sudah ya, Mas? sudah Mbak Pandi. Di tempat kerja saya kita menerapkan SKP dengan sebaik mungkin. Setiap hari kita melakukan absensi yang harus datang dan pulang tepat waktu. Jadi untuk di instansi kami sudah diterapkan. Oke, terima kasih Mas Raffi atas penjelasannya terkait stereotip PNS. Untuk kesimpulannya bisa saya simpulkan bahwa saat ini... Ya, silakan Bapak, silakan. Oke, bentar. Saat ini ASN harus bisa tampil di publik menunjukkan eksistensinya, baik itu di forum formal maupun informal, serta di platform media sosial supaya masyarakat mulai mengenal ASN sebagai profesi yang mampu bekerja nyata dan secara perlahan meninggalkan stereotip negatif yang dulu pernah melekat pada ASN. Kemudian ASN harus bisa menjadi contoh panutan serta menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan menyampaikan kebijakan pemerintah untuk masyarakat. Pemberitaan negatif di media mainstream atau media sosial yang saat ini masih terjadi karena ulah oknum ASN harus diperbaiki dengan membangun image dan fakta positif berupa karya nyata. Kemudian ASN harus bisa bekerja dan berprestasi, biarlah masyarakat yang akan menilai karya yang dihasilkan. Masyarakat yang cerdas dalam menilai kinerja kita bukanlah suatu ancaman, justru harus menjadikan motivasi untuk bekerja maksimal. Tidak dengan bekerja santai, tapi ASN harus bisa menjawab tantangan yang terpampang nyata di hadapan kita. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.